Nah, kalau Gordon Clark tadi, ya, saya lupa tadi saudara, kesulitannya apa Gordon Clark dengan teori univokal? Berarti Tuhan berada di level yang sama dengan ciptaan. Ya, berada di level yang sama, di sphere yang sama, begitu. Tidak ada perbedaan kualitatif ya antara pencipta dan ciptaan begitu. Cuma bedanya secara kuantitatif. Pengetahuan Tuhan itu sempurna, ya, dan manusia pengetahuannya terbatas. Nah, ini kelemahan yang harus dipecahkan oleh golongan Clarkian, ya, saudara ya. Ini kayaknya ini tantangan ini dari Pak Emin. Tantangan dari Pak Emin mengatakan bahwa ini tantangan yang harus dihadapi oleh Clarkian. Baik. Pertama itu tuduhan, itu memang sudah menjadi tuduhan Van Til dan kawan-kawan ya, bahwa Clark itu meniadakan perbedaan kualitatif antara Allah dan manusia. Tapi definisi perbedaan kualitatifnya itu sendiri tidak jelas. Nah sekarang jadi pertanyaan, bagaimana MIM bisa sampai pada kesimpulan tersebut dari penjelasan dia, mengingat kontradiksi yang dia buat tadi. Manusia tahu persis, Allah juga tahu persis, tapi minta maaf ya tidak terlalu sempurna juga. Artinya tidak sama persis toh. Nah artinya bisa saja memang bisa benar bahwa dia bisa benar, tapi MIM harus menerima bagian pertama dari penjelasannya tentang Clark dan menolak bagian kedua. MIM harus konsisten kan. Bagian pertamanya kan dia bilang ya, yang manusia ketahui tentang kelas ini atau yang manusia ketahui tentang ayat ini persis sama dengan yang Allah ketahui. Amin. Kalau itu benar seperti itu, berarti memang benar. Clarkian itu menyamakan atau membawa manusia itu ke level yang sama dengan level Tuhan. Tapi kalau misalnya ada tambahan berikut, tapi tidak sama ya, jumlah tidak sempurna ya, manusia tidak sempurna. Itu tidak bisa, karena memang manusia tidak sempurna, pengetahuan manusia tidak sempurna, jadi tidak bisa dikatakan Clarkian itu menyamakan Tuhan dengan manusia atau Allah dengan manusia. Nah, jadi memang ini masalah. Saya pikir saya jadi ingat biasanya di Sabu dulu bapak saya kan seorang seorang aparat di desa kan. Jadi biasa tangani kasus-kasus pencurian lah atau penipuan atau apa begitu ya. Biasanya itu, tapi ini saya tidak mau mengatakan bahwa ini berlaku pada MIM, tapi kita melihat kemiripan di sini. Biasanya yang pencuri itu, dia biasanya di satu saat dia mengatakan A, tapi kemudian beberapa saat kemudian dia bilang B, dan itu pasti akan ketahuan. Bapak saya akan tanya, kamu kemarin bilang seperti ini, hari ini kok bilang seperti ini gitu. Ada sesuatu yang mencurigakan. Dan akhirnya sampainya terbongkar bahwa memang dia melakukan pencurian atau penipuan seperti itu. Tapi ini yang dilakukan MDM adalah tidak butuh waktu atau tempat yang berbeda pada saat yang sama. Paham saat itu juga langsung ada kontradiksi. Mirip sih polanya tapi dengan sedikit radikal. Sedikit radikal. Waktunya sama pada saat yang sama tapi dengan di tempat yang sama juga. Kalau penipu yang disabu dulu biasanya mereka ngomong di A bilang begini, ngomong di B bilang begini, itu ketahuan ini dia tipu. Oke, ini saya tidak bilang bisa jadi atau bisa jadi. Mungkin kita yang salah paham terhadap MIM. Saya bersedia untuk mendengarkan seandainya misalnya saya salah paham terhadap dia. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi tampaknya memang ini ada kekurangan premis ini ya. Iya. Sepertinya begitu ya, Sirkuru memandang ya. Kesimpulan dia manusia di level yang sama dengan Allah. Sementara ada kontradiksi di penjelasan-penjelasan sebelumnya. Bagaimana mungkin kesimpulan ini hadir tanpa ada sebuah konsistensi penarikan kesimpulan? Kira-kira begitu yang saya tangkap ini pandangannya Sirkuru. Persis. Oke, ya. Oke. Ada komentar mungkin dari Toh Andri? Untuk sementara pas dulu. Oke. Dari Bapak Ivan ada kok? Kita juga cukup apa? Oh, jelas kok. Jadi tampaknya memang ini perlu ada penjelasan tambahan dari Pak MYM. Kok bisa tiba-tiba dia menyimpulkan manusia di level yang sama dengan Allah? Ya. Harus ada premis-premis tambahan yang harus dijelaskan ya. Tapi Papa Ivan jangan minta langsung debat-debat dulu ya. Ini nanti kontroversinya besar kayak di Amerika lagi. Apalagi ini topik-topik yang agak rumit ini. Ini tidak disukai masyarakat awam. Hanya dunia alam roh yang menyukai hal-hal seperti ini.
Jangan gitu Pak. Jangan gitu Pak. Soalnya debat tidak harus konotasi negatif.